Oke guys, jadi di video kali ini gua mau buatkan video mengenai Autin Vino, bisa dikatakan update lah ya. Sebenarnya tuh bisa nggak sih Autin Vino ini giling biji kopi dan dibikinnya itu untuk espresso? Karena ada beberapa teman-teman yang tanya ke gua, Bang, apakah grinder sekecil Autin Vino ini bisa giling buat espresso? Ya, nah kemarin itu gue sudah coba satu kali. Mesin espressonya pakai Guerrero TBK 01 Pro itu bisa teman-teman, bisa, tapi digilingnya itu di nomor 1 titik yang pertama deh. Tapi ya itu tuh jadi giling itu lama banget teman-teman ya, jadi agak-agak mager gitu ya. Jadi kalau menurut gua, kalau teman-teman punya mesin espresso gitu ya, lebih baik beli grinder yang lain yang memang lebih proper lah ya. Mengingat kalau bentuk seperti ini artinya ya buat portable juga ya, jodohnya sama si Autin Nano gitu ya. Nah nanti gua akan pakainya 2.1 teman-teman ya. Nih grind size-nya ada di sini 2.1. Oke, lalu gua pakai biji kopinya dari saya something ini yang double deer. Ini adalah biji kopi espresso kedua favorit gua. Yang pertama itu monokrom. Oke, terus nanti gua akan pakai 18 gram teman-teman ya. Nah terus teman-teman ya, di sini teman-teman tidak bisa samakan grind size-nya dengan yang gua pakai. Ya, kenapa? Karena nanti setiap biji kopi itu pasti akan berbeda-beda teman-teman ya. Nah, biji kopi yang gue pakai di sini kebetulan memang cocoknya itu ada di grind size nomor 2.1 gitu. Tidak tahu yang punya teman-teman itu cocoknya seperti apa ya. Nah, kalau biji kopi yang ini nih bisa dikatakan medium lah ya. Medium roast lah. Jadi belum sampai yang benar-benar gelap banget teman-teman. Oke. Nah, sip, ini sambil giling aja. Nah gilingnya udah tinggal pencet ya kan, udah tinggalin aja, sesimpel itu teman-teman ya. Nah, jadi nanti gue akan pakainya itu langsung dengan air panas ya. Jadi gue memang males nunggu terlalu lama ya kan, jadi biar lebih praktis aja ya. Oke, dan ini nanti gue akan pakai coffee basketnya yang kapasitas besar teman-teman ya, yang 18 gram gitu. Nah kalau misalkan teman-teman punyanya yang kapasitasnya kecil, yang kapsul ya, atau yang bentuknya kecil lah ya, itu juga nggak masalah, boleh-boleh aja ya. Oke, terus kemarin teman-teman ada yang tanya, Bang, kalau untuk giling manualnya seperti apa? Maksudnya untuk manual brew. Ini cakep banget teman-teman ya. Gue itu malah bener-bener suka ya, ketika Autin Vino ini gue pakai buat giling manual. Itu grind size-nya biasanya dari 6 atau 5 sampai 7 lah. Itu benar-benar bagus banget teman-teman. Nah kalau teman-teman belum nonton video reviewnya mengenai Autin Vino ini, karena disitu sudah gue kasih lihat grind size-nya dari yang paling halus, sedang sampai kasar, nonton di sebelah sini dulu ya. Biar nanti teman-teman bisa memutuskan, oh kira-kira nih worth it atau enggak ya dengan harga yang ditawarkan gitu ya. Oh ya, ini sudah selesai. Nah biasanya kalau misalkan kedengeran sudah tidak ada biji kopi yang digiling, ininya akan gue buka nih, gue pencet, ini agak gue gini-gini. Nah tuh ya, biasanya kayak masih ada boulders yang belum kegiling. Oke, kalau sudah tutup aja. Nah biasanya di bagian mata pisaunya ini nih suka ada yang nyangkut teman-teman ya, jadi kayak ada listrik statis lah. Menurut gue itu hal yang sangat wajar teman-teman ya. Tuh ini langsung gue pakai dosing ringnya, ini gue balikin ya, langsung gue giniin aja. Oke, kalau sudah buka tuh ya, cakep lah ini pokoknya ya. Oke, nah kalau teman-teman nanti mau pecahin clampingnya dulu, boleh silahkan ya, pakai tusuk gigi, pinset atau apapun lah ya. Di sini gue pakai besi yang sudah diberikan. Nah terus teman-teman ingat ya, gue selalu sarankan teman-teman itu nanti tampingnya pakai si dosing ring ini ya, supaya tidak over temp yang menyebabkan nanti si coffee basketnya di bagian bawahnya itu jebol. Jangan sampai teman-teman ya. Oke, sudah beres ya. Tuh jadinya seperti ini ya kan, jangan lupa ditutup. Nah ini kondisi airnya tetap gua standby di 93 teman-teman ya, biar nanti rasa espressonya tuh bisa sesuai dengan yang gue inginkan. Nah terus nanti gue isi airnya itu kurang lebih ada di sekitar 80 ml teman-teman ya, atau di batas bagian max. Oke, gini pencet aja deh.
Dan ini gue memang bikinnya itu grind size-nya bukan yang sampai dia ngedripnya tuh lama banget, enggak teman-teman ya. Nih ya, coba gue angkat ya. Nah nanti flow-nya akan lancar gini teman-teman, kelihatan gak sih? Oh ya. Dan ini gue diemin aja, gue ekstrak terus ya sampai si air yang di atas habis teman-teman ya. Coba kita lihat. Oke, sedikit lagi. Nah, terus catatan berikutnya di sini teman-teman itu tidak bisa terlalu pakai pakem espresso ya, teori ya. Itu kalau misalnya teman-teman mungkin pakai mesin espresso itu masih bisa lah. Tapi ketika teman-teman pakai alat espresso portable seperti ini ya, teman-teman itu agak sulit kalau teman-teman mau pakai pakem dari definisi espressonya itu sendiri ya. Oke ya, ini sudah beres. Nih teman-teman lihat ya untuk hasil espressonya ya. Nah sekarang cobain dulu rasanya kayak apa nih ya. Percuma aja kalau misalnya kremanya bagus segala macam tapi nanti rasanya nggak enak ya. Oke, cobain dulu. Oke. Ini menurut gua kompleks teman-teman ya. Untuk alat sekecil ini dan grinder seimut ini ya bisa mendapatkan rasa atau karakter espresso yang begini. Ini menurut gua sudah di luar ekspektasi gua lah. Ya ini gue bukan gue lebih-lebihkan ya. Teman-teman mungkin yang sudah punya ya kedua alat ini terus pakai coffee basketnya yang ukuran 18 gram, teman-teman bisa coba bikin espresso apapun ya, terus bandingkan dengan alat espresso portable yang lainnya lah. Ini menurut gue ekstraksinya tadi sangat-sangat panjang loh teman-teman. Ekstraksinya panjang, tetapi karakter espressonya di sini gue tidak dapatkan karakter yang benar-benar over, enggak. Ya, bitternya ini lebih ke arah bitter sweet. Gue ngerasa ini lebih ke arah kayak dark chocolate terus kayak. Nah, di belakang ini memang kayak masih ada nanas tapi ditambahin sama wangi-wangi kulit jeruk. Kalau misalkan pakai mesin espresso komersil gitu ya, kopi ini di belakangnya tuh bener-bener kerasa, kalau gue berasanya lebih ke arah kayak nanas, isian nanas yang ada di nastar gitu ya, terus kayak ada berry-berryan ya. Kalau di sini memang berrynya tidak terasa, gue ngerasanya lebih ke arah kayak anggur gitu ya, anggur yang udah bener-bener mateng. Tuh. Terus bener-bener tactile di mulutnya tuh bener-bener bulet banget, round banget. Aftertaste-nya benar-benar clean, tidak ada ninggal yang rasa yang aneh. Menurut gue ini sangat-sangat oke sih alatnya ya. Nah ini coba ya gue tambahin air panas saja jadi semi americano apa long black selalu ya. Nah sekarang gue mau bahas ke Autin Vino-nya ya. Kemarin itu gue baca teman-teman ada yang bandingkan dengan gue lupa ya. Merek apa gitu ya, tapi yang pasti harganya tuh jauh di bawahnya Autin Vino ya. Percayalah sama gue teman-teman tidak bisa bandingkan ya, karena nih teman gue sudah punya brand tersebut yang banyak teman-teman sebut di video review Autin Vino ya. Itu menurut gue yang pertama tidak sekokoh si Autin Vino ya. Ini jujur ya, tidak sekokoh Autin Vino yang pertama. Terus kalau dari segi konsistensi gilingan, gue pegang Autin Vino jauh. Ya, gue berani pegang Autin Vino jauh. Ya, buat teman-teman yang mungkin yang sudah punya nih segala macam, boleh deh ya teman-teman mungkin coba giling nomor 6 deh. Terus teman-teman coba posting di Instagram, kasih lihat bener-bener grind size-nya, tag ke gue. Nanti gue mau coba repost karena gue penasaran nih. Ya, apakah barang yang gue dapat ini khusus gitu ya, sehingga benar-benar menurut gue konsistensi gilingannya bagus banget ya, atau memang ternyata semuanya sama ya. Karena ada yang nge-DM ke gue bilang katanya, bang gue kemarin itu cobain ngeliat konsistensi gilingannya, kok itu tidak sebagus seperti di video lu ya bang. Enggak guys ya, sekali lagi ya, barang yang gue review itu sudah pasti sama batch-nya dengan yang dijual. Ya, karena gue pun tidak nge-request khusus ya harus kalau barang gue lebih bagus, enggak teman-teman. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke tips yang pertama ya. Ketika teman-teman di sini pakai
biji kopinya itu mungkin medium to dark ya. Terus teman-teman itu butuh buat bikin espresso, ini teman-teman nggak usah giling di bawah angka 2 atau 2.1 deh, jangan. Ya karena menurut gue 2.1 ini udah paling halusnya untuk medium atau medium to dark atau dark roast, itu sudah sangat cukup. Ya kalau misalkan teman-teman nih nanti mungkin gilingnya untuk medium to dark ya, ini ada di grind size nomor 2 atau 1.2 gitu ya. Itu sudah pasti kalau teman-teman bikin pakai Autin Nano ini pasti akan mampet, tidak akan keluar karena sudah gue coba. Ya di sini gue sudah cobain ada beberapa kopi yang memang medium roast, medium to dark sama dark roast, bahkan yang light roast sudah gue coba. Itu semuanya disikat habis sama Autin Vino, gampang banget. Terus yang kedua, kalau misalkan teman-teman tetap memaksakan gitu ya, oke, mau giling yang benar-benar sampai halus banget, misalkan sampai nomor 1 ya, menurut gue agak kasihan Autin Vino-nya ya, karena ini memang tidak disarankan teman-teman pakai ngegiling dalam jangka waktu yang panjang, kalau nggak salah berapa menit ya, 5 menit ya, nonstop. Itu nanti takutnya dinamonya dia cepat rusak, sayang banget ya. Tapi kalau gue pribadi nih ya, pakai Autin Vino ini gue sangat happy. Kalau misalkan bikin espresso boleh, tapi mungkin biji kopinya itu maksimal ada di medium roast. Dan yang kedua, gue akan spesialkan Autin Vino ini gue pakai buat manual brew karena secakep itu grind size-nya teman-teman, konsisten, sumpah beneran deh. Ya, nah terus tips yang berikutnya, ya, ketika nanti teman-teman sudah selesai pakai ya, biasakan ini ya diputar ke grind size yang paling kasar, terus teman-teman nyalain ya sambil di tap-tap atau dibuka, disemprot dari atas ya, supaya sisa-sisa bubuk kopi yang menempel atau yang ada di dalam rongga giling dari Autin Vino ini tuh bisa hilang semua gitu ya. Karena jangan sampai nanti bau kopinya, bau minyaknya itu nempel, tidak bisa hilang, itu susah banget buat dibersihinnya gitu teman-teman ya. Nah terus tips yang terakhir adalah ketika teman-teman mungkin mau coba membuka ya, membuka bagian 3 baut warna hitam nih ya yang ada di ring bagian luar ya. Di sini teman-teman lihat ya, ada 3 baut yang ada di dalam sini nih ya. Ini teman-teman ketika mau pasangnya itu benar-benar berhati-hati sekali ya, karena dia ini sistem ngiketnya itu atau sistem bautnya ini sekrup teman-teman, jadi dia bukan baut. Ya bedanya apa? Sekrup itu dia yang dratnya kasar. Kalau kasar itu kemungkinan besar dia ngiketnya ke bahan yang plastik. Ya kalau misalnya nanti teman-teman pada saat kencenginnya miring, ya terus drat yang ada di bodinya ini rusak gitu ya, nanti takutnya teman-teman mau kencengin lagi tidak bisa. Ya jadi itu harus hati-hati banget teman-teman ya. Karena sebenarnya kalau menurut gue ya nggak usah dibongkar-bongkar lah. Ya nggak usah dibongkar-bongkar bagian luarnya itu teman-teman. Kalau mau bersihin bagian baut burnya aja dibuka itu sudah lebih dari cukup kok ya. Nah terus kalau teman-teman mau buka yang bagian atas ya, kan kalau teman-teman mau kendorin ini putar berlawanan dengan arah jarum jam kan. Nah kalau mau buka ini teman-teman tutup sampai ketutup full ya, terus agak diputer lagi dikit sampai dia klek. Nah tuh dia akan keangkat. Nah ini teman-teman bisa bersihin juga nih ya, semprot-semprot atau pakai vakum boleh ya. Nanti pasangnya lagi ya tinggal dilihat aja ada bagian yang menonjol di ringnya, masukin gini, puter ke belakang sampai dia nutup. Dah udah tuh ya, ini udah bisa dipakai lagi tuh. Seperti itulah kurang lebih ya. Nah mungkin buat teman-teman yang sudah beli Autin Vino ini dan sudah punya Autin Nano ini ya, teman-teman boleh ya coba bikin ya, terus tulis di kolom komentar deh, sharing pengalamannya seperti apa. Lalu yang berikutnya jangan lupa ya teman-teman yang sudah punya Autin Vino, nanti coba giling di angka 6 atau 7 ya, terus post di story teman-teman ya, story Instagram, terus tag gue ya, gue mau lihat detailnya itu seperti apa, karena jujur gue penasaran juga teman-teman ya, apakah barang yang teman-teman dapat itu juga sama seperti gue atau enggak gitu ya. Nah mungkin nanti teman-teman kalau misalnya mau beli alat-alat yang gue pakai di video ini beserta kopi segala macemnya, langsung cek link di deskripsi aja, atau teman-teman cek fitur YouTube Shopping yang ada di sebelah sini
ya. Terus buat teman-teman kalau misalkan masih mau tanya-tanya, masih ragu mengenai Autin Vino ini, silahkan tulis di kolom komentar aja. Sebisa mungkin dan secepat mungkin akan gue balas. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.